Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan soleha. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran keempat dengan tema bersih itu sehat. Subtemanya ayo belajar tayamum. Pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan kebiasaan kita, alangkah baiknya bila belajar kita hari ini kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berdoanya kita pada hari ini, ilmu yang kita pelajari bisa kita tangkap dan kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan aku kepemahaman. Amin. Ya. Sikap nasionalisme harus kita tunjukkan kepada negara kita. Ya. Sebagai kalian generasi penerus bangsa Indonesia ini, alangkah baiknya sikap nasionalisme ini kita wujudkan dengan menyanyi lagu nasional. Kepada anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, diharap untuk berdiri. Pegang dada kalian, nyanyi. Padamu negeri, 1, 2, 3. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri,
Bro, setelah Bapak membacakan tujuan pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Tentang apa, Nak? Tentang berwudu. Kita bisa tahu bagaimana tata cara berwudu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kita bisa tahu rukun wudu, kita bisa tahu sunnah-sunnahnya wudu dan tata cara yang baik dan benar. Bagaimana wudu itu yang baik dan benar. Terus juga kita bisa tahu juga praktek bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Oleh karena itu, hari ini kita membahas tentang tayamum. Ada yang tahu nggak apa itu tayamum? Coba dibaca salah satu murid. Kamu baca tayamum itu apa? Baca. Tayamum merupakan salah satu cara bersuci yang sifatnya darurat. Dalam artian adanya tayamum apabila bersuci dengan menggunakan atau alat bersuci yang utama yaitu air tidak ada atau tidak bisa karena adanya halangan, maka bersuci dengan cara bertayamum. Nah, tayamum menurut bahasa artinya menuju, sedangkan menurut istilah ahli fikih tayamum adalah menyampaikan atau mengusapkan debu yang ke muka kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi atau pengganti membasuh anggota dengan syarat tertentu atau syarat-syarat yang khusus. Jadi kalau kita nggak ada air di rumah, airnya nggak, musim kering, musim panas airnya nggak ada, atau kita lagi sakit parah, kalau kena air sakitnya tambah parah, maka kita boleh bersuci dengan debu. Paham semuanya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, syarat-syarat dari adanya tayamum ada 5 macam. Syarat-syarat dari adanya tayamum. Kenapa kita dibolehkan bertayamum? Yang pertama, adanya uzur, sebab berpergian atau karena sakit. Contoh, kalian lagi musafir, lagi berpergian jauh, nggak ada air di mobil, berarti sholatnya ketika bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah masuk waktu sholat, maka di mobil pun boleh melaksanakan tayamum sebagai pengganti dari wudu. Nah, syarat dari dibolehkannya tayamum adanya uzur atau halangan yang menyebabkan tidak menggunakan air, halangan sakit yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Tentunya harus berdasarkan rekomendasi dari dokter yang ahli, di mana jika dia menggunakan air akan menyebabkan kematian atau menyebabkan bertambahnya parah penyakitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat, kita udah bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita ke masjid, ternyata di masjidnya nggak ada air, udah nyari sana sini, nah airnya nggak ketemu karena sudah masuk tayamum, sudah masuk waktu sholat, maka alat sebagai pengganti dari wudu itu dengan bertayamum. Nah, sudah masuk waktu sholat, tayamum sebagai alat bersuci pengganti, tidak setiap waktu dan setiap saat dilakukan. Jika adanya tayamum dilakukan untuk sholat, maka adanya tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jika semua tayamum dilakukan
waktu, contohnya tayamum dilakukan mau sholat zuhur, tentunya tayamum tersebut dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Tayamum tidak boleh juga dilakukan masuk waktu zuhur jika untuk sholat zuhur. Jadi setelah masuk waktu sholat kita udah muter-muter sana sini nggak ketemu air, ya maka boleh bertayamum dengan debu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, setelah mencari air, kita mencari air ke sana ke sini dari barat, timur, utara, selatan udah nggak ketemu air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Lanjut. Oke. Adanya uzur halangan menggunakan air. Contoh ada air sedikit di rumah khusus buat minum. Nah, ya, khusus buat minum. Nah itu karena air itu darurat hanya sedikit, maka kita sebagai pengganti wudhu karena sudah masuk waktu sholat, maka dianjurkan untuk bertayamum. Terus ya, debu yang suci, tayamum itu dengan digunakannya untuk harus debu yang kering dan belum pernah dipakai untuk bersuci dan tidak tercampur najis. Paham semuanya? Nah itu adalah 5 syarat-syarat dibolehkannya kita bertayamum. Pak, bagaimana kalau sakit? Sakit apa? Pilek. Nah itu wajib berwudu. Tidak boleh bertayamum. Kalau contohnya sakit cacar, kalau kita naik kan makin parah tuh, ya maka kita digantikan wudhunya dengan bertayamum. Yang soleh dan soleha, setelah kita membahas tentang syarat-syarat dibolehkannya bertayamum, nah ini adanya fardu-fardunya tayamum itu ada 4. Yang pertama adalah dengan niat, ya niat bertayamum. Yang kedua mengusap muka. Yang ketiga mengusap kedua tangan. Yang ketiga adalah tertib, teratur, tidak boleh ngacak. Nah, di sini. Nah, ya disitulah. Nah, selanjutnya adalah anak-anakku yang soleh dan soleha, sunnah tayamum. Ya. Yang pertama adalah membaca basmalah, sunnahnya. Yang kedua mendahulukan anggota kanan. Yang ketiga berturut-turut. Berapa kali? 3 kali membasuh tangan. Yang anggota yang kanan 3 kali. Contoh muka 3 kali. Terus tangan juga 3 kali. Nah itulah sunnah-sunnah dari bertayamum. Lanjut. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tata cara bertayamum. Yang pertama, gambar yang pertama adalah yaitu Nah ini tangannya menyentuh debu. Nah, yang kedua yaitu dari debu ditempelkan di tangan, diusap-usap atau diucap-ucap begini, lalu membasuh muka. Yang ketiga tempelkan debu kembali, ya, lalu diusap begini agar debunya tidak nempel, lalu membasuh kedua tangan dan yang sampai 3 kali. Nah inilah, ya, perhatikan gambar-gambar ini nih. Ya, yang pertama debunya ditempel, yang kedua debunya diusap, yang ketiga membasuh muka, terus tempel kembali, terus diusap, lalu dengan secara perlahan membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Setelah kita belajar niat tayamum, perhatikan. Nah, ada perkara yang bisa membatalkan tayamum tersebut. Yang pertama adalah melakukan
Nah, minggu lalu kita membahas tentang batalnya wudhu. Apa saja yang membatalkan wudhu atau apa saja yang bisa membatalkan tayamum? Yang pertama, keluarnya angin baik dua lubang, lubang depan yaitu kencing, lubang belakang kan kentut atau beak, itu bisa menyebabkan batalnya tayamum bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang lain muhrimnya. Ya. Yang ketiga, nah coba lihat lagi, ada air selepas bertayamum sebelum sholat. Nah, kita udah tayamum, ya. Lalu ketemu air, airnya nyala, contoh mesin-mesinnya, berarti tayamumnya batal, maka tayamum tersebut diganti oleh wudhu untuk melaksanakan sholat. Terus sembuh dari sakit dan boleh menggunakan air. Kalau kita punya penyakit dan sudah dianjurkan dokter untuk tidak menyentuh air karena ditakutkan air tersebut akan sakit kita akan menjadi parah, maka kalau sakitnya sudah sembuh, maka boleh kita menggunakan air dengan berwudhu sebagai pengganti dari tayamum. Yang kedua, luput waktu sholat. Toh, kita udah ketemu nih waktu sholat, maka wajib kita untuk bertayamum. Terus murtad keluar dari Islam itu bisa membatalkan tayamum. Setelah kita mempelajari materi hari ini, mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian pahami dan bisa kalian kerjakan atau kita praktekkan di rumah masing-masing. Bila mana kalau nanti musim kering yang panjang atau tidak ada air baik di rumah maupun masjid, boleh ketika waktu sholat sudah tiba kita bertayamum